seorang artis yang selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya sebagai keluarga, sebagai keluarganya ya. Kita panggil dia Atta Lariksya. Ganteng pakai kaos polos gitu doang enak ya. Baju aku lagi bosen. Keren loh di studio. Enggak lah. Ya, coba kalau gue kayak gini, apa nggak diusir-usir gue kan? Tinggi, cakep, putih ya. Aku ada artikel dulu, coba kita lihat ya artikelnya. Atta Lariksya bantah tudingan persulit Sania Marwah bertemu anak. Kenyataannya anak lebih milih saya. Ini kenapa tiba-tiba rame lagi sih, Kak? Nggak tahu. Enggak maksudnya, makanya saya pusing banget 2 minggu ini karena saya harus menjawab, mengkonfirmasi ulang, menjawab laporannya ke MK ya saat itu, di saat bulan puasa kemarin baru saya keluar. Jadi keluar sekali jadi rame begini gitu loh. Jadi karena sidang MK saya harus jawab gitu kan, saya belum jawab apa-apa gitu kan. Ya udah, itu aja sih masalahnya. Iya, tapi akhirnya ya harus diklarifikasi dulu. Ya, diklarifikasi. Oke, tapi kalau dari kakak sendiri ini ada membatasi anak nggak sih untuk ketemu, membatasi anak ketemu sama ibunya? Ini kan udah cerita lama ya, Ruben ya, udah cerita lama. Pemirsa juga di rumah udah tahu, netizen udah tahu. Jadi pada dasarnya masih situasinya masih sama aja, karena memang tidak berubah, tidak ada perubahan gitu loh. Jadi kalau membatasi gimana ya, karena ada satu insiden yang bikin saya nggak bisa nerima dia di halaman rumah saya, tapi kan dia bebas bertemu di sekolah misalnya, ya. Gitu. Tapi gini, terus anak-anak nggak kelihatan, spidol awas ya. Terus anak-anak pernah nanyain ibunya nggak? Nanyain, saya yang selalu bertanya. Oh. Kangen nggak gitu? Ya, kamu gimana ketemu di sekolah segala macam gimana? Kayak berapa hari ini saya tanya, saya takut dia di sekolah karena saya banyak muncul ya di ini lagi viral begini. Saya tanya, adek lagi ngerasain apa? Abang punya rasa apa? Perasaan apa? Mikirin apa? Ya, saya yang dipikirin cuma mainan, main sama temennya, apa pingin kemana, ngajak jalan-jalan kemana, nanti aku ulang tahun kemana ya, gitu-gitu. Jadi, wah, alhamdulillahnya anak nggak bawa beban apa-apa sih. Yang signifikan ya, yang bikin saya khawatir hingga dia gimana. Karena kan anak-anak juga sekarang sudah bisa mengakses, itu kan yang ngerinya ya gitu. Jadi ya mudah-mudahan untuk hal yang kayak gini tidak terlalu dilebar-lebarkan, karena harus tumbuh kembang anak ini kan harus dipikirkan. Itu yang paling besar yang saya sangat concern, yang sangat saya sayangkan dengan peristiwa ini. Tapi ini kan semua udah jalan hidup saya, hidup kita deh sebagai seorang public figure, bahwa ini akan terjadi, memang sudah harus siap. Jadi saya concern banget dengan pemberitaan-pemberitaan di luar sana gitu loh. Itu aja. Hai Mom. Tapi Kak Arik sendiri ini tipe yang suka dengerin apa kata orang lain gak sih? Bisa orang lain kasih masukan apa gitu. Kalau orang tersebut memang bisa dapat dipercaya, saya senang banget. Ya. Saya senang banget dengar nasihat, karena saya juga orangnya banyak belajar ya, otodidak, termasuk otodidak dalam hidup, banyak masukan nasihat dari itu. Saya sangat mendengar nasihat orang pada dasarnya, dan banyak sekali dengan situasi saya saat ini ya, terakhir-terakhir ini dari perceraian sampai sekarang masalah anak. Wow, nasihat orang terdekat, teman itu, bahkan konten misalnya ketemu misalnya di mana gitu ya, di medsos saya dengar, bagus nih kata-kata, oh iya, bisa saya praktekkan kayak gitu. Jadi sebenarnya itu kita punya cara sendiri untuk menyejukkan hati sendiri gitu ya. Nah, tapi kalau biasanya nih, kalau ibunya tuh kalau ketemu anak-anak saat kapan sih? Di sekolah. Kadang-kadang dia datang hari kata anak-anak sih, kalau nggak Rabu, Kamis. Rata-rata seperti itu. Di jam makan siang atau nggak jam keluar main gitu. Tapi pas keluar main, tapi anak-anak ngobrol juga sama ibunya gitu. Iya, jadi karena itu mungkin dianggap momen yang sekali-sekali gitu ya, dari sekolah juga guru itu ya udah pas momen itu ya harus sama ibunya lah, nggak main-main sama temennya. Jadi ya sebenarnya itu juga udah salah satu yang tidak dibatasi ya.
Iya, menurut saya nggak dibatasi. Dari situ dia bisa melihat perkembangan anak, kan anak juga baik-baik aja, semuanya baik-baik aja. Kalau dibatasin masalah, si kedua orang tua ini kan, si orang tua ini lagi ada konflik gitu loh masalahnya. Jadi untuk saya pribadi saya belum bisa menerima, nggak bisa percaya, belum percaya lagi, belum datang percaya untuk datang masuk ke rumah halaman tuh nggak percaya gitu. Oke. Nah, sekarang ini kita ada pernyataan dari Kak Arik sendiri nih. Apa sih pernyataannya? Coba ini. Kenapa mungkin terjadi juga susah komunikasi karena saya blok juga kan. Nggak mau ngeblok sebenarnya, Den. Kenapa lu gak ngeblok akhirnya? Saya seumur hidup dirawat sama orang tua saya, disuruh bawa diri baik-baik. Dia adalah ternyata orang pertama yang maki saya. Waktu itu konteksnya adalah, nih anak-anak kayaknya membaca nih, kita ada yang aneh. Gimana menurut kamu kan psikolog, sarjana psikologi, gimana anak-anak kita bawa ke psikolog aja, kita pilih untuk anak-anak, biar anak lebih tenang, bisa ada teman curhat, dia perlunya apa dari hubungan kita. Marah dia. Saya ingat banget itu 25 Maret karena ulang tahun anak saya yang laki. Marah, kenapa Beb? Kamu kan psikolog. Terus dia marah. Gini marah-marah, Beb. Gua selalu ngomong lu Beb, lu aja. Wow. Sampai ingat tanggalnya karena memang merusak momen ya di hari ulang tahun anak sebenarnya ya. Iya, karena pembicaraannya itu saya sangat benar-benar saya itu sangat concern sama anak-anak saat itu. Saya pikir dia orang yang bisa membuka pikiran ya dan perasaannya juga. Ya. Oh iya, anak nih kita nggak tahu loh orang tua terjadi apa-apa, anak nih kenapa dengan dia gitu loh. Saya punya teman sahabat baik saya, Rick, please coba dilihat. Psikolog bisa lihat ada anak-anak ini mesti terganggu nggak? Kalian berdua tuh nggak tahu anak-anak itu terganggu atau enggak. Bener juga ya, gue terlalu mungkin selama ini kita berdua terlalu emosi ngelupain anak-anak, tanpa disadari. Saya ajukan wacana itu, gitu. Aja sampai saya malah yang dimaki. Gitu. Dan itu akhirnya jadi memori yang susah diajak baik-baik gitu ya. Ya itu pemutus hubungan, pemutus komunikasi yang paling cepat itu maki orang emang. Kenapa? Oke. That's it. Saya orangnya gitu. Nggak usah dipaksakan. Nggak mau dipaksakan, nggak mau ribut, nggak mau panjang-panjang. Oke. Nah, tapi kalau komunikasi soal anak berarti juga nggak pernah sama sekali. Maksudnya? Ya, sampai sekarang nggak ada komunikasi. Jadi lewat guru-guru aja. Jadi ada guru yang datang ke rumah juga karena ngajarin ngaji juga di rumah. Lewat dia dan saya welcome komunikasi itu. Tapi ya sampai sebatas itu aja. Tapi so far emang nggak ada apa-apa. Jadi ya sebenarnya juga ini menjadi terus digoreng terus ya akhirnya jadi melebar kemana-mana gitu ya. Iya, jadi saya di sini, kalaupun saya tampil, kenapa sekarang baru tampil sih di podcast baru tampil? Bukan, saya mau meninggalkan jejak digital juga nih sama netizen untuk bekalan anak saya juga, biar mereka punya senjata juga untuk fight di luar sana gitu loh. Ya, jadi dia nggak fight sendiri. Saya nggak tahu umur sampai kapan, saya ninggalin jejak digital untuk mereka. Ya lo tonton deh tuh acaranya Brownies tuh. Bapak gue udah ngomong apa itu di situ. Obrolan manis bapak gue ada acara Brownies sama Ruben sama Wendy sama Ivo ya kan. Nah, gitu. Telaah lebih dalam. Gitu. Jadi bisa ibaratnya yang dilakukan sama Karik ini adalah salah satu bentuk untuk yang ngasih tahu ke anaknya kalau bapaknya juga ada waktunya berjuang untuk mereka juga gitu ya. Karena ini sangat dahsyat dengan dia diterima di MK. Saya tuh benar-benar ini sangat dahsyat. Saya tuh kayak public enemy gitu. Saya kayak bapak yang kayak apa gitu, ayah yang kayak apa terhadap anak-anak. Itu benar-benar itu berasa buat saya. Terus direspon sama media segala macam, laporan dia ke MK segala macam. Sementara udah jelas-jelas dari awal sampai saat ini aja jejak digitalnya sendiri aja sudah membuktikan banyak kok. Cuman kan kadang-kadang orang-orang tuh banyak yang korban artikel ya, korban headline, gak mau baca isinya gitu loh. Jadi, mau nggak mau saya tuh bukannya bosen. Kalau dia di sini duduk di sini bukan bosen dengan perbrolan manis kita ya, dengan masalahnya tuh bosen. Jadi tapi saya harus mengulang lagi karena banyak di luar sana orang tidak membaca, tidak memikirkan
sebenarnya bosen mengklarifikasi gitu. Headline yang dibuat terkesan menarik tapi banyak merugikan. Betul. Ya, banyak akhirnya membunuh ya karakter orang lain. Itu yang ya mungkin teman-teman selebriti sering banget tuh jadi korbannya ya. Ini itu menjadi daya tarik untuk mereka gitu ya. Oke, baik ya, pokoknya obrolan secara live ini kan juga tanpa dipotong ya. Semuanya sudah disampaikan dari Kak Arik untuk semuanya nih ya. Jadi untuk mereka-mereka yang berpikiran negatif dan tidak terlalu banyak tahu tentang hidup orang lain ya, tidak semoga tidak menjadi kompor ya, dan tidak ikut-ikutan memberikan kata-kata yang tidak pantas, malah membuat akhirnya salah satu di antara mereka jadinya nggak berhenti-berhenti untuk kesal terus gitu ya. Oke, kita istirahat dulu sebentar ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Brownies Obrolan Manis.